Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Wakil Gubernur Provinsi Banten, sahabat kita semua, Bapak Dr. Haji Andika Zulfi, MSI, Ketua Umum MUI Provinsi Banten. Ini juga orang tua kami, Pak Kiai Haji Hamdi, beserta seluruh jajaran pengurus MUI Provinsi Banten, Forkopimda Provinsi Banten, hadir Pak Kanwil Kementerian Agama, ini kakanda saya, anggota DPRD Provinsi Banten, tadi dari Kapolda Banten, dari Kapolda Banten, insya Allah hadir sebagai narasumber. Hadir Kepala Bank Indonesia perwakilan Banten, Pak Imaduddin, terima kasih. Ketua Dewan Pertimbangan MUI Provinsi Banten, orang tua kami Profesor HS Sibli Sanjaya, beserta Wakil Ketua dan seluruh jajaran anggota Pertimbangan Provinsi Banten, termasuk hadir nih orang tua kami Profesor Dr. Haji Soleh Hidayat MPD. Ini saya meneruskan kepemimpinan beliau menjadi Rektor Untirta. Mudah-mudahan sehat selalu Prof. Soleh Hidayat, Prof. Suparman, Bapak Ibu Ketua Ormas Islam, dan tentu saja yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, seluruh unsur Ketua MUI Kabupaten Kota se Banten, Bapak Ibu hadirin undangan. Mohon izin sebelumnya, saya diminta menjadi narasumber untuk memberikan pembekalan, tapi rasanya ini para kesepuhan, para kiai, guru-guru saya, istilahnya saya bilang ke panitia, jangan saya berikan pembekalan, saya mau cari bekal dari para kiai. Jadi saya nyambut sebagai ketua rumah saja, sekaligus tahadus bin hikmah. Ini adalah aset kita semua, termasuk aset para kiai yang hadir di sini. Jadi berkat doa seluruh masyarakat Banten, para kiai yang tidak putus-putus, ya, saya yakin doa bagi masyarakat Banten, maka salah satu instrumen penting untuk pengembangan SDM Banten adalah perguruan tinggi Universitas Sultan Hasanuddin. Kami akan sampaikan kurang lebih 15 slide 8 menit, mohon izin. Mohon doa restunya, kami sedang mengembangkan target Universitas Sultan Hasanuddin ini akan mendapatkan amanah untuk mewujudkan dan mengembangkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan utuh, yang memiliki kecakapan keilmuan, wawasan kebangsaan, nasionalisme tinggi, berakhlak mulia, sehat mental spiritual, dan memiliki pemahaman Islam wasatiyah sesuai tema. Maka kami kemas ini menuju integrated smart dan great university yang sehat. Sebagai pelopor kampus sehat, kami mendapatkan amanah dari Mensesnek. Untirta harus menjadi role model pelopor kampus sehat. Nanti kita jelaskan di slide selanjutnya. Ini sebagai rasa syukur, silakan berikan semangat buat seluruh akademi kampus kita. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Pak Wagub izin menyampaikan 15 slide. Kami punya visi yang nanti mohon dukungan dari seluruh elemen di tokoh masyarakat di Provinsi Banten, yaitu tadi terwujudnya Untirta sebagai kampus yang terintegrasi, tadi yang perkembangan teknologi 5.0 ya, yang smart, green, unggul, berkarakter, berdaya saing di kawasan ASEAN tahun 2030 dengan misi 3 utama yang kami akan terus menerus lakukan dengan value-nya Jawara. Jawara ini kita sepakati para pendiri universitas menjadikan tokoh-tokoh teladan kita
kita gali sejarahnya, kita peras karakteristiknya. Tokoh pertama ada dua tokoh sentral yang menjadi ikon kita, itu Sultan Ageng Kitayasa yang pertama. Sultan Ageng Kitayasa ini nama aslinya adalah Abdul Fatih Abdul Fattah. Mirip-mirip dengan nama saya, alhamdulillah. Abdul Fatih Abdul Fattah. Jadi beliau ini tokoh birokrat ulung di zamannya, yang membawa zaman keemasan Banten. Sangat egaliter, terbuka kepada siapapun, bergaul dengan siapa saja, dengan para pakar dari Cina, Portugis, bahkan ada salah satu tokoh juga yang dari Makassar, Syekh Yusuf Al-Makassari. Makanya ada kampung Bali, Kebalen, Pecinan dan sebagainya, sangat egaliter. Tapi dia punya prinsip, ini Sultan Ageng Kitayasa, dan punya juga visi. Dia haus ilmu. Jadi para pakar dari Belanda, dari Portugis yang kumpulkan untuk konsultasi, kemudian punya gagasan sistem tata kelola air yang baik. Itu Tasikarding itu sangat canggih teknologinya di zamannya. Dia melakukan intervensi, memberlakukan air itu sesuai dengan sunatullah, dialirkan dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jadi jangan di tempat rendah dibangun pemukiman, itu tempat buang air sebetulnya. Ada pengindaran abang pakai filtrasi gravitasi sampai pengindaran emas dari Tasikarding, sumber air bersih luar biasa. Kemudian mendesain sistem tata kelola air untuk irigasi teknis, persawahan, alat transportasi sekaligus sebagai alat pertahanan perang. Masih ada perkasan Kitayasa, makanya disebutnya bukan Abdul Fatih Abdul Fattah, Sultan Ageng Tirtayasa. Tirta itu air, yasa itu yang merekayasa, engineer. Maka kami merasa nih cincin buyutnya harus meneladani ketokohan seorang engineer Sultan Ageng Kitayasa. Maka nanti kita lihat ini. Yang kedua adalah tokohnya adalah Syekh Nawawi Al-Bantawi. Kita gali sejarahnya. Beliau adalah tokoh intelektual asli Banten berkelas dunia. 115 karya monumental, baik kitab maupun sarah dan matan. Ada yang terkenal tafsir Munir. Para pakar tafsir menyatakan bahwa tafsir Munir Syekh Nawawi Al-Bantawi sangat up to date, sesuai dengan perkembangan zaman. Ada Nasoihul Ibad, ada matan Junubiyah dan sebagainya. Luar biasa. Berlaku bukan hanya di Indonesia, di kawasan Asia, di Jazirah Arab dan sebagainya. Ini kita gali dan kita perhatikan jawara tadi. Jawara tadi adalah jujur, adil, wibawa, amanah, religius, akuntabel. Jujur sih. A-nya adil, W-nya wibawa, A-nya amanah, R-nya religius, dan A-nya akuntabel. Bertanggung jawab setiap apa yang dilakukan. Bukan jawara yang di terminal begitu. Ini bukan jawara sebenarnya ini. Ini sangat pasokia kalau punya karakter jawara. Ini yang akan kita kembangkan di sini. Alhamdulillah kita punya namanya pondok asrama bermahasiswa putra putri masing-masing 600 tempat tidur. Saya kira akan kami didik kader-kader Sultan Ageng Kitayasa dan Syekh Nawawi Al-Bantawi dari sini, dari seluruh penjuru tanah air. Pulang bawa oleh karakter jawara. Nanti para kiai saya minta waktunya untuk jadi narasumber mendidik di sini. Para kiai ya berhak juga mendapatkan gelar guru besar tidak tetap, sama punya hak kalau menurut. Nanti insya Allah SK-nya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Guru besar tidak tetap para kiai yang mengajar di kami. Di slide selanjutnya ini sebagai informasi penguat, kita sedang kembangkan kampus yang sehat dan nyaman. Ya, kampus yang sehat. Kemudian ini sistem gedung green building, sistem pemanfaatan secara maksimal tata cahaya dan udara sirkulasinya. Kampus yang sehat dan nyaman memberikan layanan kepada seluruh stakeholder yang hadir. Akademik kita ada di gedung rektorat itu, di pusat kendali administratif itu dilarang merokok supaya sehat. Ini komitmen bersama seluruh kita akademika yang memasuki area di
di gedung pusat administratif tempat kami berkantor di rektorat dilarang merokok. Maka ini komitmen diinisiasi oleh Fakultas Kedokteran Untirta, seluruh tamu tanda tangan semua. Kalau yang melanggar berarti melanggar kedisiplinan sebagai pendidik. Karena ini disepakati. Ini komitmen. Dan selanjutnya di slide selanjutnya dipersilakan. Ada 5 zona kampus yang kita kendalikan dari pusat kendali di Sinangsari ini. Itu rektorat nomor 1 mengendalikan dengan sistem IT. Ada zona kampus yang di Cirebon yang diinisiasi oleh Krakatau Steel yang sekarang jadi sponsor. Itu untuk fakultas teknik karena dekat industri. Kemudian ada di Ciwaru, itu khusus fokus di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Akan kita bangun juga semodel kampus dalam skala yang lebih kecil. Kemudian yang ketiga kampus lama di Pakupaten untuk program pascasarjana dan vokasi. Dan satu terakhir adalah hibah dari Kementerian Dalam Negeri lewat pemerintah Kabupaten Serang untuk kampus keperawatan kedokteran di Pandean. Kita konsolidasi koordinasi dari sini, sistem kendali informasinya dari gedung rektorat kita. Silakan diteruskan saja. Inilah Bapak Ibu, konsep kami yang dibangun dengan doa ini adalah green building, maksimalkan tata cahaya, udara, kemudian kita kontrol dengan desain building automatization system. Kalau waktunya mati, saya remote dari smartphone untuk AC dan lampu dan sebagainya itu yang sebelah kiri. Kemudian untuk pengolahan air, tadi karena alamiah sunatullahnya harus kita kendalikan air, harus bersahabat, kita siapkan sistemnya, teknologinya. Air bekas pakai, bekas wudhu, bekas mandi, kita olah lagi dengan teknologi. Intervensi teknologi sistem bioelektrokimia. Nanti di bawah masjid kami ada alat ini, itu untuk mengolah air bekas pakai, dikembalikan lagi. Alhamdulillah dengan skenario itu, dengan doa dari seluruh masyarakat Banten, kita diapresiasi oleh ranking sistem kampus yang memahami aspek lingkungan berkelas dunia, UI World BPP, sebagai kampus pendatang baru terbaik. Alhamdulillah, ini dikasih ranking dan ini diuji kemarin tanggal 1 Maret yang sebelah kanan itu. Jadi kita siapkan desainnya, nanti itu buat referensi para pengambil kebijakan, para pimpinan pondok pesantren, supaya membangun juga disiapkan. Ada makhluk Allah SWT yang namanya air yang harus kita jaga. Kita siapkan sistem kendali airnya dengan menyiapkan kolam retensi 3 lapis. Itu yang sebelah kanan pada saat Waduk Sindang Hela over volume kapasitasnya 9 juta meter kubik. Hujan curah tinggi seminggu nggak tahan daya tampungnya, meluap 11 juta meter kubik, harus disalurkan daripada jebol termasuk ke sini. Ini terus masuk. Tapi karena sudah siapkan sistem retensi 3 lapis, alhamdulillah ya izin Allah itu selamat kampus Untirta. Tapi terpaksa kita harus juga turut prihatin warga kita di Kota Serang dalam 30 tahun terakhir mengalami trauma banjir baru tahun ini. Ternyata tempat aliran air, ruang-ruangnya diambil oleh manusia. Daerah-daerah rendah dijadikan komplek perumahan aliran air. Sungai, sampah di mana-mana, tidak nyaman. Ini kita jaga jadi role model di kampus kami. Ini mudah-mudahan menjadi percontohan bagi para pengambil kebijakan, termasuk para pimpinan pondok pesantren. Ke depan kita mulai ini sebagai perwujudan Islam wasatiyah tadi. Di slide terakhir, seluruh sistem pemanfaatan 5.0 aplikasi-aplikasi berbasis IT, fiber optik kita siapkan. Sudah secara bertahap kita lakukan untuk evaluasi kinerja dan sebagainya kita pantau dengan sistem aplikasi berbasis IT. Kemudian silaturahmi kolaborasi di era sekarang adalah keniscayaan. Jangan putuskan silaturahmi dengan siapapun. Ini yang kita bangun. Silaturahmi dengan berbagai stakeholder, termasuk dengan para tokoh MUI. Silakan
para tokoh pesantren